Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Alwandi dari kelas 5B Hukum Ekonomi Syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang langsung dibimbing oleh Bapak Rifki Nurdiansyah MH. Dan langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu mengenai kontribusi Ibnu Asyur dalam pengembangan makosid syariah. Jadi makosid syariah secara literal merupakan kalimat murakrab idofi yang tersusun dari makosid dan al-syariah. Ada makosid al-syariah yaitu secara lugawi dan istilahi, di mana antara kedua pengertian tersebut saling berketerkaitan secara umum, khusus, dan mutlak. Secara lugawi, makosid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni merupakan bentuk jamak atau plural dari kata makosid berupa bentuk dari masdar mimi. Makosid secara bahasa memiliki beberapa pengertian, di antaranya yang pertama itu seperti pegangan dan mendatangkan sesuatu. Yang kedua, jalan yang lurus. Yang ketiga, keadilan keseimbangan. Yang keempat, pecahan. Dan sedangkan al-syariah sendiri itu merupakan bentuk dari wazan fa'ilaton dengan makna maf'ulaton yang berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Dan secara istilahi, al-syariah mempunyai beberapa pengertian. Salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah SWT kepada hambanya melalui Nabi Muhammad SAW yang mencakup akidah amaliyah dan akhlak. Ibnu Asyur mengartikan maqasid al-syariah sebagai hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariat secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada suatu bidang tertentu. Pengertian Ibnu Asyur terhadap memberi pemahaman bahwa maqasid al-syariah terletak pada pensyariatan hukum secara luas tanpa dikhususkan pada hukum-hukum tertentu. Dan dari definisi yang disimpulkan bahwa maqasid al-syariah merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan penetapan hukum, dan nilai-nilai itu bersifat universal dalam arti tidak terkhusus pada satu atau dua kasus hukum. Ibnu Asyur kemudian mengambil tema maqasid al-syariah dari kitab Al-Muwafaqat dan menelitinya secara khusus dalam ruang lingkup serta merekomendasikannya agar konsep maqasid al-syariah dijadikan suatu disiplin ilmu yang independen agar bisa menjadi dasar-dasar konsep yang berkekuatan qati. Konsep independensi ini diungkapkan oleh Ibnu Asyur dalam kitabnya, yaitu jika kita hendak mengkodifikasi sesuatu prinsip-prinsip absolut untuk memahami agama, menjadi keharusan bagi kita dalam memahami problem-problem usul fikih. Kemudian kita rekonstruksi menggunakan penalaran yang kritis. Jadi kita buang bagian-bagian aneh yang menjadi anomali. Kita sebut ilmu baru tersebut dengan nama ilmu-ilmu maqasid al-syariah. Dan kita akan tinggalkan ilmu usul fikih sesuai fungsinya sebagaimana metode penyusunan argumentasi fikih. Menurut Ibnu Asyur, usul fikih harus ditinggalkan. Kenapa? Karena hanya akan mengakibatkan adanya perdebatan-perdebatan masalah furu. Sedangkan al-maqasid yang diperoleh dari dalil-dalil sunnah yang mutawatir adalah al-maqasid yang diperoleh dari salah seorang sahabat yang banyak menyaksikan perbuatan Nabi SAW. Ibnu Asyur lalu mencontohkan dengan sebuah hadis yang disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan dalam Al-Azraq bin Qais. Ibnu Qais menceritakan bahwa kami berada di sebuah tepi sungai yang sedang kekeringan di daerah Ahwas.
Lalu Abu Barzah datang dengan mengendarai seekor kuda, kemudian mengistirahatkan kudanya untuk sholat. Tiba-tiba kudanya lari, ia kemudian menghentikan sholat dan mengejar kudanya hingga menemukannya. Mungkin demikian itu penjelasan dari saya mengenai Ibnu Asyur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.